Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita mulai dengan materi kita, melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau suaranya, teman-teman bisa dengar ya? Jelas Pak Semi. Jelas Pak. Jelas Pak Jelas, Semi. Pak. Halo teman-teman. Halo Pak Semi, halo Pak Semi. Suaranya hilang ya? Hilang Pak, hilang. Ini Muncul lagi sekarang. muncul sekarang ya, bisa ya? Udah Bisa, Pak, Pak. udah muncul. Oke, soalnya koneksinya kurang bagus. Bentar, saya kasih koneksi yang kedua ya. Bentar. Ini ada jaga. Nah, saya kasih backup untuk ini backup dulu. Halo, bisa dengar saya? Bisa Pak, Bisa, Pak. bisa. Ya, sinyal nih putus-putus nih, misalnya saya set up yang lain dulu nih. Aduh, kacau. Iya Pak, hilang-hilang. Bentar, saya lihat dulu. Saya punya kuota internet dulu. Halo? Sekarang Ya dengar Pak. jelas nggak? Halo Sekarang Pak. dengar jelas nggak? Jelas Jelas Pak. ya? Oke, ini soalnya saya udah saya switch ke Telkomsel, saya untuk pakai tethering aja lah. Soalnya suka putus yang IndiHome. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi eh,
Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat salam sejahtera. Kita sambung materi kita untuk malam ini di CompTIA Pentas Plus Exam PT 0002. Pastikan kedengaran ya suara saya. Halo, Kedengaran, Pak. teman-teman. Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Aman ya, aman ya. Kalau nggak bisa Aman, ini di mic, di chat aja. Oke, jelas ya. Oke, nah kita masuk ke lesson 3. Lesson 3 itu tentang footprinting and gathering intelligence. Ya. Nah, kemudian kita lihat objectives-nya. Ada beberapa objektif di sini, yaitu given a scenario, perform passive reconnaissance. Kemudian given a scenario, perform active reconnaissance. Jadi ada passive, ada aktif. Kemudian given a scenario, analyze the result of a reconnaissance exercise. Kemudian explain use cases of the following tools during the phases of a penetration test. Ya. Kita mulai dengan topik 3A, discover the target. Nah, ada kalau istilah reconnaissance itu sebenarnya adalah information gathering. Ya, kadang-kadang dia disebut dengan footprinting juga. Kalau kita menggunakan publicly available sources seperti di internet ya. Jadi footprinting and reconnaissance involve identifying and obtaining information that is essential to the success of the pen test. Jadi sebenarnya adalah satu fase di mana kita melakukan information gathering, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengobtain informasi secara dasar ya, dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di luar seperti di internet. Ya, dengan tujuan utama adalah untuk successful dari penetration testing itu sendiri. Jadi memastikan bahwa pen test itu bisa berjalan dengan lancar. Misalnya contoh search for key context, information, and technical data by combing through sources that includes online articles, social media, and press releases. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian the details can provide a better understanding of the business operation and reputation of the target organization. Jadi sebenarnya details informasinya dapat memberikan informasi yang lebih detail, maksudnya lebih jelas mengenai satu bisnis, reputasi atau target organisasi. Ya. Once obtained, ya, the findings will have the team to better assess the target and evaluate possible attack factor. Jadi kalau kita sudah dapatkan, hasilnya bisa memberikan membantu tim untuk melakukan evaluasi terhadap possible attack factor. Ya, dari mana aja bisa kita masukin. Ya. Nah, kemudian records the findings. To preserve the data, the team can create a spreadsheet seperti ini, dibikin daftar ya, pakai Excel aja. Include details such as asset, task, along with the findings and result. Contohnya di sini. Start, asset, task, findings. Jadi startnya pakai who is, asetnya adalah misalnya Green City Citations.com IP address. Kemudian testnya Nmap scan, findingnya port 80 dan 443 open. Next testnya adalah vulnerability scan. Ya, kita bisa seperti itu. Ya, kita bikin daftar seperti ini. Jadi nanti saya akan kasih latihan buat Anda untuk melakukan yang namanya intelligent information gathering atau reconnaissance. Oke. Jadi ada start, asset, test, finding, dan next testnya. Misalnya contoh start, email harvesting, ya, assetnya list of email addresses, testnya phishing campaign, dan kemudian findingnya several user credential harvested. Ya. Nah, kemudian identify organizational details. Scraping social media can be rich sources of data about an employee's interest, behavior, relationship, and other PII. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan social media untuk melakukan information gathering karena informasi-informasi dari misalnya interestnya dari karyawan, behaviornya, perilaku, relationship, dan informasi-informasi yang lain berhubungan dengan data privacy, ya, PII, personally identifiable information, bisa kita dapatkan, ya. Oke. Kemudian public job boards such as Career Builder and Monster give the candidate information on open position. Jadi memberikan informasi yang lanjutan, misalnya kalau kita nyari di Career Builder atau Monster atau website manapun itu, bisa memberikan informasi mengenai posisi-posisi yang terbuka. Ya. Dan biasanya mendapat dari informasi ini kita bisa men-reveal, memberikan informasi lebih jauh tentang apa yang ada di organisasi, terutama yang berhubungan dengan teknologi yang digunakan. Ya. Kemudian examine DNS information
on organization IP address, ya. Jadi IP address dari organisasi ini might be useful as an entry point into the network or as a vector for performing more reconnaissance. Jadi bisa digunakan untuk melakukan reconnaissance yang lebih detail mulai dari IP address, ya, apapun itu yang bisa menjadikan entry point, ya. Termasuk advanced DNS query can retrieve more information than just an IP address. Yeah, for example, you can identify individual DNS record for particular domain seperti misalnya MX record, name server record, dan service record. Ya, jadi fase ini discover the target. Ya, ini kita belajar bagaimana kita melakukan information gathering atau disebut dengan footprinting or reconnaissance yang bisa memberikan informasi mengenai target dan nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail mengenai target itu sendiri. Ya, bisa dari berbagai cara, dari website, dari DNS, ya, dan yang lain-lain. Oke. Kemudian kita masuk ke topik 3B, gather essential data. Ya. Jadi kalau kita melakukan penetration testing, kita bisa mempergunakan public source code repository seperti GitHub, Bitbucket, SourceForge, ya. Dozens of source code repository hosts available for code sharing and collaboration. Ya, along with the convenience of the repositories, come risk. Jadi kalau kita menggunakan GitHub, Bitbucket dan sebagainya, kita bisa dapat informasi yang banyak, tapi ada juga risiko-risikonya. Ya, developers can upload private files, screenshots, and comments that can contain useful intelligence and information. In addition, exposed code can be modified, which can lead to an infrastructure attack or shutdown system. Jadi informasi-informasi ini dari satu sisi punya risiko, bahkan bisa membuat infrastruktur shutdown. Ya, kita bisa mematikan infrastruktur secara tidak sengaja. Ya. Nah, kemudian juga Anda bisa menggunakan teknik-teknik seperti misalnya Google hacking. Use Google search engine to identify security weaknesses in publicly available sources, such as the organization website. Queries include a special search operator to focus on specific type of desired information that includes site, a specific site file type, dan in URL. Ada banyak sih sebenarnya kalau di Google hacking, ya. The true power of Google hacking is combining multiple operation into single query. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan beberapa, ya namanya Google Door, betul Google Door, ya. Nah, kemudian unearthing archive website, kita bisa juga memanfaatkan website-website yang dapat memberikan informasi mengenai arsipnya, ya. Jadi bisa contoh archive, masuk ke Wayback Machine, ya, masuk ke, saya lupa nama websitenya, ketik aja Wayback Machine, nanti kita bisa dapat informasi mengenai beberapa website pada saat, ya, beberapa tahun sebelumnya misalnya. Atau kadang-kadang kita juga bisa melakukan searching terhadap images, ya, image, ya, gambar-gambar atau interesting data. Ya, searching images is another avenue the team can use when scouting the target to see if there's any actionable intel. Ya, contohnya Anda bisa menggunakan reverse image search seperti TinEye, Google, dan Bing. All image search engine work in similar manner. Ya, bisa kita masukkan URL or upload image, kemudian kita melakukan search dengan menggunakan search engine tadi. Ya. Nah, kemudian another option the team can use is Google Alerts. Ya. Google will monitor the web for new content and notify you if found. Ya, ini juga beberapa teknik kita menggambarkan informasi dari berbagai sumber dari Google dan beberapa website yang lain. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan essential data dengan menggunakan source code repository seperti GitHub, ya, Bitbucket dan sebagainya, termasuk menggunakan Google Advanced Search atau Google Door, ya, atau memanfaatkan misalnya Wayback Machine untuk mendapatkan informasi mengenai website yang lama, atau bahkan mendapatkan informasi mengenai image atau data-data yang bersifat ya menarik, ya. Oke, kemudian di topik 3C, evaluating the website, the goal is to identify vulnerabilities to launch various attacks. Ya, contohnya ada cross-site scripting, SQL injection, web caching, poisoning. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa tools dan teknik, misalnya contoh dengan menggunakan browsers, Nmap, Metasploit, Deerbuster, dan beberapa yang lain. Ini pelan-pelan kita pelajari nanti. Kemudian teknik such as force browsing and OSINT tools such as Multigo bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa website tertentu. Kemudian identifying the type of technology as well as version information will better prepare the team to exploit specific scenarios. Nah, ini jadi bisa kita manfaatkan informasi-informasi mengenai website tadi untuk melakukan eksploitasi berdasarkan skenario tertentu. Ya.
Extending your reach, in addition to testing the main site, the team may be tasked to examine the target's partners, consultant, and contractor site. Jadi website yang berhubungan. This can reveal serious vulnerabilities within the supply chain. Ya, other potential site that might reveal actionable information, seperti misalnya subdomains, primary site that are directly linked or easily visible, website owner and or operated by partner organization, sama website of the target organization, subsidiaries, or conversely the target's parents organization. Nah, ini jadi bagaimana kita bisa mengextend jangkauan kita dengan mendapatkan informasi mengenai subdomain dari primary website atau offsite yang digunakan oleh partner organization. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap robots.txt file, ya. Karena sebenarnya robots.txt file ini adalah satu file yang biasanya disimpan di Apache dan membuat website itu tidak bisa di-crawling. Web crawlers search source on a web page to learn about the structure and possibly find interesting information. One way to control where they search and more importantly, where not to search is by using robot.txt. Ya, jadi kita bisa menggunakan robot.txt untuk mengontrol apa aja yang bisa di search. Ya, kita bisa cari. If not written properly, the robots can be a security risk. Jadi harus kita kontrol dengan baik. Ya. Kemudian the team should examine the structure of the robots.txt file to ensure that it's proper encoding to restrict access when searching. Ya. Termasuk juga melakukan searching terhadap certificate flow yang berhubungan dengan SSL, TLS, dan cryptographic keys. Ya. Ini kita bisa melakukan testing dengan menjalankan vulnerability scanner to get the information or to gather and validate certificate information to see if they are properly signed and secure. Kemudian discover out-of-date certificate, ya, which often point to other administrative or support issues that can be exploited. Ya. Termasuk penggunaan sertifikat pencarian sertifikat detail seperti misalnya common name, seperti misalnya common name star ya bintang.comtia.org atau star.comtia.org atau comtia.org ya, dengan memanfaatkan domain ya. Some certificates supply wildcards pakai tanda bintang character to denote that all subdomain atau parent domains are covered by the certificate ya. Ya, termasuk juga penggunaan sertifikat untuk transparency framework ya. Kalau saya sendiri pribadi belum punya pengalaman yang terlalu detail tentang ini ya, yang using certificate transparency framework ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan framework tadi untuk mendiscover atau mendapatkan subdomain ya, no longer covered by certificate but still exist ya. Jadi sudah tidak di cover sama certificate tapi masih ada. Ya, termasuk juga berhubungan dengan CRL atau certification revocation list ya. All web browsers have a list of CA information on whether a certificate is valid, unvalidated, or revoked. When beginning transaction, the status of certificate is checked by using one of the two methods, using CRL atau using OCSP. Ya. Nah, ini prosesnya kita udah pernah sempat ngobrol ini di Security Plus. Ya, when client goes to web server to initiate transaction, the following occurs. Ya. Nah, ini jadi nggak terlalu perlu kita ngobrolin lah ini panjang ini. Ya. Termasuk stapling ya untuk reverse ya certificate ya. Oke, itu aja ya tentang compile website information. Jadi kita bisa melakukan enumerasi terhadap website, mendapat informasi-informasi dari sisi kontraktor, partners, consultants, third party ya, website ya. Kemudian mendapatkan informasi melalui robots.txt, especially untuk beberapa directory yang tidak bisa di crawling ya, termasuk pengguna testing SSL, TLS. Kemudian certificate CT transparency framework dan OCSP. Ya, kalau yang 3 di bawah ini saya belum pernah coba sih ya kalau untuk testing SSL. Kita bisa scan sih. Oke. Nah, kemudian yang menarik di topik 3D, discovering open source intelligent tools. Nah, namanya OSINT, open source intelligent tools, ini adalah satu teknik di mana kita bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan salah satu fase dari pentest used during the reconnaissance phase. Jadi biasanya digunakan di fase reconnaissance information gathering to gather information from freely and publicly available sources for more targeted discovery.
allows the team to discreetly gather information on the target without signaling any flag. Jadi ini pasif ya, jadi kita tidak melakukan scanning langsung ke target yang bersangkutan, tapi kita dapatkan informasi dari website atau internet ya. Kita bisa melakukan searching terhadap metadata yang biasanya berhubungan dengan object, state of the system, or even transaction ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa tools seperti misalnya MetaGoFill, Fingerprinting Organization with Selected Archive atau FOCA, atau beberapa tool yang lain ya. Nah, ini penggunaan tool dari MetaGoFill which scraps atau scripts metadata such as author, company, title, subject. Jadi kita bisa menggunakan MetaGoFill untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang bersangkutan, berbagai dokumen yang ada ya, sampai kita bisa mendapatkan data-data seperti misalnya PDF.com, dokumen PDF, CompTIA, maksudnya website tertentu ya, kita bisa menggunakan MetaGoFill atau pakai FOCA ya. Ini salah satunya menggunakan FOCA. Ini adalah GUI tool used to discover metadata ini, tapi FOCA ini juga agak lama ya. Paling enak sih sebenarnya pakai MetaGoFill. Ya, kita bisa dapatkan informasi-informasi mengenai berbagai jenis dokumen yang ada, PDF, dokumen dan beberapa yang lain. Dan dengan menggunakan FOCA kita bisa melakukan ekstraksi terhadap berbagai informasi mengenai software, version, printer information, dan plain text passwords. Ya, termasuk juga monitoring response on login page. Ya. Jadi kita bisa nyoba-nyoba di website untuk masukkan username sama password. Ya. If prompt returns user does not exist, this verifies the username is not in the database. If prompt return password is incorrect, this verify the username is in the database. Jadi passwordnya ada, usernya ada, tapi passwordnya yang tidak correct. Ini bisa kita lakukan untuk testing. Nah, kemudian Anda juga bisa menggunakan beberapa tools yang lain seperti misalnya dHarvester, which can automate information gathering task by using Google and Bing, Komodo Certificate Search Engine, ya, social media website, atau banner grabbing. Jadi kita bisa menggunakan berbagai jenis information gathering dengan memanfaatkan berbagai tools seperti misalnya Sodan, ya, dapat juga dari informasi LinkedIn, Twitter, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian dengan menggunakan tools seperti misalnya dHarvester, gather information in the following: subdomains, employee names, email addresses, PGP entries, dan beberapa open port dan service banners. Ya. Nah, ini contoh sederhana dengan pemanfaatan dHarvester. Ya. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan tools seperti misalnya ReconNG, which uses various methods to customize the search. Ya. Contohnya WhoisQuery, PGP key search, file crawler, social media profile association, DNS record enumerator, dan hal-hal yang lain ya, berbagai sumber. Ini contoh penggunaan dari ReconNG. Ya, nanti Anda bisa coba-coba ya. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan tools seperti Maltigo, the OSINT tool that can gather a wide variety of information on public resources. Ya. Nah, ini contoh sederhana dari Maltigo Graph. Ya. Atau dengan memanfaatkan search engine seperti misalnya Sodan, which is designed to locate index IoT devices. Ya, Anda bisa menggunakan Sodan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal ya. IOC, Industrial Control System, wireless camera, dan beberapa yang lain. So that can be useful to the pen test reconnaissance phase. Seperti team can locate the feed of security camera outside the target organization office to get a better picture of the premises and its defenses. Jadi kita bisa connect ke satu wireless camera. If the target organization employs control system, the team may be able to manipulate this remotely as part of the attack phase. Okay. Nah, itu. Jadi itu penggunaan dari OSINT tool. Jadi kita bisa menggunakan berbagai tool seperti misalnya MetaGoFill, FOCA, atau bahkan tool-tool yang lain seperti misalnya dHarvester dan tadi ReconNG. Oke. Nah, secara summary di lesson 3 ini kita belajar tentang information gathering atau disebut dengan footprinting/reconnaissance. Jadi basically yang namanya information gathering, reconnaissance, atau footprinting adalah cara teknik yang digunakan oleh pentester untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Ya. Oke, saya kasih sedikit demo ya.
Jadi kalau Anda menggunakan kalau kita menggunakan VMware, ya, oke. Jadi di Kali itu ada beberapa tool yang sering digunakan. Salah satunya adalah ini. Jadi nanti saya ingin Anda lakukan testing terhadap tool ini. Ya, tool ini namanya, tool ini, ntar saya setel dulu ininya, fontnya biar agak gede ya. Oke, toolnya namanya di Harvester. Nah, ini kayaknya ada masalah nih sama di Harvester, tapi ya kita coba dulu ya. Di Harvester, saya coba uninstall dulu deh. Kita coba buang dulu. Ini salah satu yang paling sering digunakan untuk OSINT ya. Kita bisa menggunakan The Harvester pakai huruf kecil, sama The Harvester huruf besar. Versi lamanya lebih stabil sih. Jadi kalau di Kali versi baru itu namanya The Harvester pakai huruf kecil. Ya. Kalau di ya dia ada dua sih, pakai huruf besar sama huruf kecil. Kadang-kadang suka nggak mau dia. Ya, di Harvester. Nah, ini versi lamanya nih. Oh, ini di Harvester huruf besar. Oh, error nih. Apa ini? Coba. Oh, kayaknya ada masalah sama ini ya, The Harvester ya. Saya coba. Bentar dulu. Jadi ada tool namanya The Harvester, tapi versi lama kayaknya versi yang barunya kayaknya sering bermasalah. Di Harvester ya. Soalnya kalau yang versi yang lama pakai ini nggak mau, dibilang deprecated ya. Di Harvester dash help biasanya kayak gini keluar ya, tapi ada error nih. Kenapa nih? Python 3 ya. Kayaknya gara-gara Python ini. Atau kita coba ngambil dari ininya. Kita coba ke websitenya. Nah ini, di Harvester. Coba saya gedein ya. Nah, ini kita bisa ngambil dari ininya. Oh, ini Python 7 ini ya. Kita coba clone dulu deh.
Kita git clone dulu option. Tadi kita belum ini ya. Kok nggak mau ngopi ya nih? Ini kayaknya ada masalah sama Python-nya nih. Maaf Pak, Ya, mungkin bisa diupdate sistemnya Pak. Soalnya beberapa tools emang di Kaya Linux itu ada yang error Pak. Setelah saya perbaruan. udah update padahal nih. Ini terakhir kemarin saya update ini. Masih ya ini kayaknya Python-nya ada masalah karena kan dia basisnya Python nih. Ya tapi nggak apa-apa, nanti kita ini lagi deh, kita cobain lagi. Nah selain The Harvester, ini Anda bisa nyoba tool namanya yang tadi sambil kita update ini ya. Kita bisa menggunakan tool seperti ini ya, ReconNG. Nah ini, jadi ReconNG ini lumayan ini ya, lumayan banyak yang harus dipelajari ya. Soalnya komennya banyak sekali, Anda bisa baca-baca di ReconNG. Selain itu Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti whois, ya misalnya python.com ya, seperti ini, atau pakai dig, ya seperti ini. Ya nanti saya kasih exercise lah ya untuk latihan. Ya lumayan lama ini. Jadi oke, gini deh. Untuk mempersingkat karena waktu kita pendek ya. Saya kebetulan habis ini mesti bikin laporan juga untuk laporan saya besok meeting. Jadi saya nggak bisa terlalu berlama-lama di sini ya. Saya akan kasih latihan ya. Untuk saya kasih target ya. Jadi sederhana sekali. Jadi sebentar saya cari ininya dulu. Ada tuh exercise-nya saya. Jadi Anda bisa melakukan yang namanya information gathering untuk dengan menggunakan yang internet, atau Anda bisa bentar, saya cari ininya exercise-nya. Jadi target tool-nya sih bebas ya. Jadi saya nggak kasih ini. Oke, mungkin saya ketik aja nih. Nah, ini ada isu ya. Ya udah ntar saya coba cek ya. Kenapa ini isunya nih? Bentar. Jadi saya kasih exercise saja lah ya. Jadi exercise-nya simple ya. Bentar ya, saya kasih catatan dulu ya. Saya postkan dulu ininya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat nggak catatan saya di sini? Bisa Pak. Nah, coba Anda screenshot aja nih. Simple kok, Anda boleh pakai tool apa aja. Targetnya lighten.com. Pentesting tool-nya bebas, ya bisa pakai The Harvester, bisa pakai ReconNG, bisa pakai Foca, bisa pakai whois, dig, NSLOOKUP, ya bisa Anda tambah macam-macam di sini. ReconNG, Foca, misalnya, or Maltigo, kemudian whois, dig, NSLOOKUP, ya dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian coba Anda buat laporan singkat mengenai informasi yang Anda dapatkan tentang ini, tentang target ini. Oke, bebas toolnya, boleh pakai internet, boleh pakai kali, ya.
Ya, jadi bisa internet, website, atau Kali Linux, atau yang lain. Terserah ya, bebas ya. Oke, nah saya kasih Anda sampai hari Rabu. Ya, nanti kita diskusikan hasil dari lab exercise. Ini footprinting ya, saya tulis ke ya, oke. Ya, silakan kalau mau di screenshot. Ya, passive recon aja. Kalau nggak, emang Lighten udah pernah ya? Udah Pak, yang waktu itu Oh, apa? udah ya, sebentar. Ah, Saya cari ini lagi deh. Tapi ini paling enak sih sebenarnya untuk ini. Tapi nggak apa-apa. Ini. Atau kalau Anda punya target tertentu, ya ada target nggak kira-kira? Saya juga bingung mau kasih yang mana ya, yang paling gampang. Apa ya? Ya, gini aja deh. Kalau memang Anda nggak mau pakai Lighten, yang udah pernah ngerjain, boleh pakai domain yang lain ya. Bebas. Tapi bikin laporan ya. Jadi nanti intinya Anda harus mendapatkan informasi yang bisa memberikan, oh gini aja deh, sorry, ini aja deh, sorry, Traveloka aja deh, ya itu aja, Traveloka, nggak usah Lighten lagi. Oke, Traveloka ya, nanti cari informasi mengenai Traveloka sebanyak-banyaknya. Soalnya saya ada contoh laporan ya, Osin. Ya, oke. Ya, Traveloka. Sip, kalau gitu. Sambil saya perbaiki juga yang ini ya. Jadi sementara itu dulu ya, nggak banyak-banyak. Nanti kita diskusi lebih. Jadi saya nggak nyambung materi dulu. Sementara nanti kita diskusi bagaimana caranya mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Termasuk Anda coba gunakan Google Search ya, Google Door. Oke. Hari Rabu kita diskusi hasil temuannya. Jangan sgiasia.com itu hosting. Jadi kalau kamu kotak-ketik ya percuma juga. Mending Traveloka karena websitenya bagus dan informasinya kan ini perusahaan gede. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Itu tadi ada masalah ya sama The Harvester itu ya? Ya Pak, isu Pak. Ada isu ya? baru Pak. Apa Untuk ya? di Bentar, VM saya cek Pak. ya. Hah? Kayaknya untuk di VM doang gitu kayaknya. Kalau Iya dilihat sih. dibaca-baca. Kalau saya lihat di sini apa nih? Ya, tapi kayaknya ya udah nggak apa-apa, nanti saya coba troubleshoot deh. Oke, jadi tolong intinya dari exercise tadi, saya ingin Anda bikin laporan OSINT. Jadi bikin laporan yang berhubungan dengan open source intelligence. Bagaimana Anda bisa dapatkan informasi mengenai Traveloka. Jadi tapi yang berhubungan dengan Traveloka, semua yang berhubungan dengan Traveloka, GitHub mungkin ada ketemu. Bisa jadi Anda ketemu code yang disimpan di GitHub tapi berhubungan dengan Traveloka. Saya itu ada contoh laporan dibikin oleh konsultan dari Singapura. Nah, nanti saya bisa saya bisa tunjukin contoh temuan-temuannya mereka. Kita bandingkan dengan hasil yang Anda dapatkan. Oke? Ya, ini recorded kok, Mas. Ya. Nah, jadi untuk malam ini tentang reconnaissance, jadi kita menggunakan passive reconnaissance, baru nanti kita next-nya kita akan masuk ke active reconnaissance, melakukan scanning dan sebagainya. Hasilnya simpan aja, nggak perlu dikirim ke saya. Nanti hari Rabu kita bahas sama-sama, ya. Mungkin salah satu yang bisa kasih pembahasan Mas Arief misalnya, atau Mas Apif ya, atau Mas Dodi bisa ambil ya. Nanti kita lihat hasilnya kira-kira gimana. Saya ada contoh laporan sih ya, nanti saya tunjukkan
cukup intensif sampai bahkan dia nemukan ada GitHub, ada code-nya Traveloka yang disimpan di GitHub. Bahaya banget ya. Oke, saya lupa kasih tahu. Laporannya simpan dalam bentuk ini, dalam bentuk Word. Ya, laporan dibuat dalam, ya ini laporannya dibuat dalam dokumen Word. Ya. Jadi screenshot-nya, screen capture dan sebagainya simpan di Word. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Cukup. Belum ya? Oke, nanti simpan di Word. Saya ada contoh dari Traveloka dulu saya simpan, tapi nanti kita compare aja. Jadi cari tentang websitenya, dia punya geolocation, IP address, mail servernya, GitHub, pokoknya semua yang berhubungan dengan Traveloka. Ya, siapa tahu bisa dapat yang aneh-aneh. Ya. Oke, nah tadi yang saya demokan selain itu tadi adalah ini ya, adalah The Harvester ya. Kayaknya emang ada masalah nih. Tuh, error emang. Python-nya kayaknya. Nanti saya coba ini deh, troubleshoot. Nanti kalau saya dapat, saya bagi-bagi Anda. Siapa ada yang bisa bantu troubleshoot juga mungkin? Oke. Saya rasa itu aja untuk ini. Ada bonus lah. Nah, bounty. Oh, bukan bonus. Bounty ya. Nanti kita bantu laporkan. Saya kenal baikkan dengan orang dalam. Ya, mudah-mudahan bisa dapat bounty lah, dapat duit. Siapa tahu ya. Oke. Ya, sementara itu aja untuk hari ini. Nggak terlalu banyak ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan kita di hari Rabu. Nah, ini soalnya kan saya pingin Anda banyak praktikum, jadi nggak cuma melulu dari saya. Nanti kita coba sama-sama ini kan ya. Oke. Sementara itu dulu untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih, Pak Semi. Jangan lupa hari Rabu saya tagih ya. Kita sama-sama analisa ya hasilnya ya. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.